Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatki Maulana dengan NPM Y1G024009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas besar yang sudah diberikan mengenai mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Langsung masuk ke dalam akuretnya. Nah, pada tampilan ini kita buat create new company karena kita akan buat baru, kemudian klik titik 3 ini, desktop, dokumen, pilih foldernya, kemudian create, masukkan namanya, nama filenya. Kali ini saya akan masukkan Tubes Siak 2024, kemudian create, kemudian oke. Kita tunggu sampai selesai proses file ini. Nah, pada halaman ini kita membuat user ID dan passwordnya. Bebas karena kesempatan kali ini saya akan membuat user ID-nya supervisor dan passwordnya supervisor untuk memudahkan saat login ke depannya. Supervisor. Kemudian oke. Nah, tampilan kali ini Akurat akan meminta kita untuk memilih bahasa apa yang akan kita gunakan untuk kedepannya. Terdapat dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan kemudian bahasa Indonesia. Saya akan memilih bahasa Indonesia untuk mempermudah jalan ke depannya. Kita klik lanjut. Di sini ada dua, yaitu ada persiapan standar, kemudian persiapan mahir. Karena yang direkomendasikan menurut device saya yaitu persiapan standar, maka saya akan memilih persiapan standar. Kemudian ini kita klik yes. Nah, untuk halaman form ini, kita memasukkan informasi-informasi perusahaan dan mata uang yang akan digunakan. Pada studi kasus, nama perusahaannya yaitu PT Laptop. PT Laptop. Kemudian alamatnya Jalan Kuningan Raya. Jalan Kuningan Raya. Nomor 10. Kemudian Jakarta. Tanggal mulainya yaitu di tanggal 31 Desember 2022. Mata uang yang digunakan yaitu Indonesia Rupiah atau IDR. Kemudian kita dapat, setelah semuanya sudah sesuai dengan studi kasus yang sudah diberikan, kita lanjut. Kemudian kita masuk dalam cash and bank. Yang ini yang ada pada default yang sudah diberikan, kita hapus semua. Klik kanan dengan hapus atau delete. Oke. Hapus.
hapus, dan yang terakhir hapus, guys. Hapus. Kemudian kita masukkan cash, tanggal saldonya 31 Desember 2022 dengan saldo terakhirnya yaitu 3 juta. Kemudian yang kedua ada bank, tanggal saldonya sama 31 Desember 2022. Kemudian saldo terakhirnya yaitu 800 juta. Pada bagian cash and bank ini sudah selesai, yaitu ada cash pada tanggal saldonya yaitu 31 Desember 2022, saldo terakhirnya 3 juta. Kemudian bank 31 Desember 2022, saldo terakhirnya yaitu 800 juta. Setelah dirasa sudah sama dengan tadi kasus yang diberikan, saya lanjut. Kemudian kita masuk ke dalam form pelanggan dan pemasok. Pada yang pertama ini yaitu ada pelanggan umum dengan tidak ada saldo awal. Kita lanjut saja ke yang kedua yaitu untuk PT Raja Laptop. PT Raja Laptop. Dengan nomor fakturnya yaitu RL 01 pada tanggal 30 Desember 2022. 30 Desember 2022. Desember 2022. Maaf, saya ulang, RL 01 31 Desember 20. Kemudian saldo awalnya atau saldo piutangnya yaitu 31.500.000. Oke, kemudian setelah dirasa sudah sesuai, kita klik OK. Kemudian yang kedua yaitu ada PT Beneka. PT Beneka. Dengan nomor faktur BK01 tanggal 27 Desember 2022. 27 Desember 2022. Kemudian saldonya yaitu ada 12 juta. Setelah dirasa sudah sesuai, kita klik OK. Kemudian yang ketiga, ini kita tambahkan nomor faktur yang kedua karena terdapat dua item yaitu BK02 pada tanggal 30 Desember 2022. Oke, kemudian saldonya itu 18.900.000.
Setelah dirasa sudah sesuai semua dengan studi kasus yang sudah diberikan, kemudian kita klik OK. Kemudian kita lanjut ke pemasok. Di sini terdapat 3 pemasok, yaitu pemasok umum, kemudian PT Lenovo, dan PT Usuz. Pemasok umum tidak terdapat informasi apa-apa. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu mengenai PT Lenovo atau pemasok dari PT Lenovo. Dengan nomor fakturnya yaitu LP01 tanggal 30 Desember 2022. 30 Desember 2022 dengan saldo yaitu 17.500.000. Kemudian yang kedua ada LP02 pada tanggal 12 Desember 2022. 12 Desember 2022. Kemudian saldonya 22 juta. Setelah dirasa sudah sesuai semua, kita klik OK untuk lanjut ke vendor atau pemasok yang ketiga, yaitu PT Usuz. Opening balance-nya yaitu dengan nomor fakturnya yaitu US01 pada tanggal 25 Desember 2022. 25 Desember 2022 dengan saldo awalnya yaitu 10.700.000. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Karena sudah sesuai dengan studi kasus yang diberikan, maka saya klik lanjut. Kemudian di sini pada bagian ini terdapat 2 pilihan yang diberikan, yaitu ada average atau rata-rata dan first in first out atau FIFO. Karena perusahaan yang digunakan yaitu komputer yang tidak diperlukan untuk barang yang keluar itu diburu-buru, seperti kadaluarsa ataupun seperti makanan. Karena makanan dia terdapat tanggal kadaluarsa, maka dia mungkin harus menggunakan first in first out. Karena kita menggunakan barang-barang elektronik yang tidak ada tanggal kadaluarsanya, maka kita menggunakan rata-rata atau average. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian terdapat beberapa barang yang harus dimasukkan. Yang pertama ada K01 dengan nama barangnya yaitu laptop Acer. Kemudian tanggal stoknya 31 Desember 2022. 31 Desember 2022. 31/12/22. Kemudian dengan kuantitasnya yaitu 100 dan satuannya menggunakan pieces. Satuannya menggunakan pieces. Kemudian harga belinya yaitu 3.500.000 dan harga jualnya yaitu 6.800.000. Kemudian kita lanjut ke barang yang ketiga, yaitu dengan kode barangnya K02, kemudian hard disk. Tanggal stoknya yaitu 31 Desember 2022.
dengan kuantitas atau kuantitinya 150 dan satuannya juga sama yaitu pieces per pieces. Kemudian harga belinya yaitu 335.000 dan harga jualnya yaitu 855.000. Kemudian kita lanjut ke barang yang ketiga dengan nomor barang atau nomor fakturnya yaitu K03, kemudian yang dijual itemnya yaitu flash disk. Flash disk tanggal stoknya 31 Desember 2022. Dengan kuantitinya 500 menggunakan satuan pieces dengan harga belinya yaitu 50.000 dan harga jualnya yaitu 150.000. Kemudian kita lakukan cross check atau pengecekan kembali apakah item-item yang dimasukkan sudah sesuai dengan studi kasus. Jika dirasa sudah sesuai, maka kita lanjut ke dalam form berikutnya yaitu informasi mengenai jasa. Pada studi kasus kali ini kita memiliki satu jasa yaitu jasa reparasi dengan kode J01 dan nama jasanya yaitu jasa reparasi. Dengan harga jualnya yaitu 350.000. Maaf, kita ulang. J01 dengan namanya yaitu jasa reparasi. Harga jualnya 350.000. Jika dirasa sudah sesuai, maka kita lanjut. Berikut merupakan informasi yang sudah dimasukkan dari nama perusahaan, alamat, kemudian mata uang yang digunakan yaitu IDR atau Indonesia Rupiah, kemudian informasi mengenai cash and bank, kemudian total piutang yang belum dibayar dan total hutang yang belum dibayar. Dan untuk metode yang digunakan yaitu average atau rata-rata. Kali ini kita klik selesai. Kemudian kita masuk ke dalam studi kasus selanjutnya yaitu untuk memasukkan syarat pembayaran. Kemudian kita masuk ke sini yaitu list dalam bahasa Inggris. Kemudian kita masuk ke dalam aktivasi tetap, daftar lain-lain. Kemudian syarat pembayaran. Di sini kita, karena sesuai studi kasus yaitu kita memasukkan COD dan net 30, karena COD sudah ada, kemudian kita hanya perlu memasukkan yang net 30. Kita klik yang new atau baru. Kemudian kita masukkan yaitu di sini jika membayar antara 0, kemudian Anda akan dapat diskon 0 dan jatuh temponya yaitu 30. Jika sudah dirasa sesuai, kita klik OK. Kemudian kita klik refresh atau perbarui, maka sudah ada, yaitu COD dan net 30. Kemudian yaitu kita memasukkan informasi mengenai aset tetap, yaitu kita klik daftar atau list. Kemudian kita masuk ke aktivasi tetap atau fixed type. Kemudian kita masuk ke tipe aktivasi tetap pajak atau fixed tipe set tax. Kemudian kita klik baru atau new. Yang pertama yaitu mengenai bangunan permanen.
dengan metode penyusutan pajak yaitu metode garis lurus atau straight line. Estimasi umur pajaknya yaitu 20 tahun. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian yang kedua yaitu mengenai bangunan kelompok 1, bukan bangunan kelompok 1. Kemudian dengan metode penyusutannya yaitu straight line, garis lurus, dengan umur pajaknya yaitu 4 tahun. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita refresh atau perbarui untuk melihat yang sudah dimasukkan dan sudah masuk. Kemudian kita masuk ke dalam list lagi untuk memasukkan tipe aset tetap, yaitu list, kemudian fixed type, kemudian tipe aktivasi tetap. Kita masukkan yang baru lagi, kemudian namanya yaitu ruko, tipe aset pajaknya yaitu bangunan permanen, metode garis lurus 20 tahun, tarif penyusutan pajak 5%. Kemudian kita klik OK. Kita masukkan yang kedua yaitu mengenai kendaraan. Kemudian ini bukan bangunan kelompok 1, metode garis lurus 4 tahun, 25% seperti yang sudah dimasukkan sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita refresh atau perbarui, maka dia akan muncul seperti yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu ada Kemudian kita masuk yang ketiga yaitu mengenai rincian aset tetap. Kita klik daftar, kita klik list atau daftar, kita klik daftar aktivasi tetap. Kemudian kita new, ini A01, ini ruko, dengan tanggal pembelian yaitu 12/01/2010. Ini juga sama yaitu 12/01/2010 dengan keterangannya yaitu toko. Ini 20. Kemudian ini kita masukkan straight line garis lurus, akun aktivasinya yaitu gedung, biaya akumulasi penyusutan gedung, biaya penyusutan gedung. Kemudian kita masuk ke pengeluaran. Kita masukkan nomor akunnya yaitu opening balance equity 12 Januari 2010 dengan jumlah 1,5 miliar. Jika dirasa sudah sesuai, maka kita klik simpan dan tutup atau next and close. Kemudian yang kedua yaitu untuk memasukkan kendaraan dengan kode fakturnya yaitu A02. Kendaraan keterangannya yaitu pick up. Tahun. Metode penyusutannya yaitu metode garis lurus straight line. Kendaraan. Akun akumulasi penyusutannya yaitu akumulasi penyusutan kendaraan. Dengan ininya yaitu biaya penyusutan kendaraan. Kemudian kita klik ingredients atau pengeluaran. Ininya kita masukin opening balance equity tanggal 1 Januari
Oh, nggak bisa diklik ya. Ini tidak tahu kenapa tidak bisa diganti atau tidak bisa diubah. Yang seharusnya yaitu 01/01/2020. Ininya yaitu kita masukkan saja dahulu yaitu 75 juta. Kemudian kita save and close. Yang pick up ini harusnya 01. Mungkin kita hapus saja dahulu untuk memperbaikinya. Kita hapus ya. Kemudian kita buat baru lagi dengan A02 karena kita masukkan tadi entah kenapa salah kendaraan. Ininya 01/01/2010. Kemudian keterangannya yaitu pick up. Kuantitasnya 1, formulanya yaitu 4. Metode penyusutannya yaitu metode garis lurus straight line, kemudian ininya kendaraan, kemudian ininya akumulasi penyusutan kendaraan, biaya penyusutan kendaraan. Jika sudah, kita masuk ke pengeluaran lagi. Kita masukkan opening balance equity. Di sini berubah menjadi 01 Januari 2010 seperti yang sudah sama dengan studi kasus. Kemudian kita masukkan 75 juta. Jika dirasa sudah sesuai, maka kita klik next and close. Kemudian kita refresh. Maka dia akan sama dengan yang ada pada studi kasus. Oke, kemudian kita lanjut ke dalam sales order. Di sini kita masuk ke dalam penjualan atau order, kemudian kita masuk ke dalam sales order atau pesanan penjualan. Pada studi kasus yang pertama, yaitu kita menggunakan PT Beneka dengan PO number-nya yaitu P0/BK strip 23 dengan SO number-nya yaitu SO01. Shipping ini ya, kemudian 2 Januari 2023. Shipping date-nya yaitu 3 Januari 2023. Demandnya shipping point, terms-nya yaitu net 30. Kemudian item pertama yang dimasukkan yaitu laptop Acer dengan quantity 10. Kemudian teksnya yaitu T. Kemudian item yang kedua yaitu ada hard disk yaitu K02 dengan quantity 50. Kemudian taxnya yaitu T. Kemudian item yang ketiga yaitu ada flash disk dengan quantity 100 per pieces. Kemudian taxnya yaitu T. Jika dirasa sudah sesuai dengan studi kasus, kita klik
Maaf, di sini kita beri diskon atau PPN-nya yaitu 11%. Enter. Kemudian estimate price-nya jika sudah sesuai dengan yang ada pada maaf, kita cross check lagi, yaitu PPN total, subtotalnya diberi diskon 125.750, PPN-nya 11%, 13 juta, totalnya 139. Jika sudah sesuai dengan studi kasus, kita save and close. Kemudian kita masuk ke dalam delivery order atau pengiriman pesanan. Kemudian kita masuk ke dalam ini PT Beneka. PO number-nya yaitu D001, ininya SO01. Oke. Karena di studi kasus untuk item flash disk ini hanya diminta 50, maka kita ubah menjadi 50. Kemudian tanggalnya kita ubah menjadi 3 Januari 2023. Kemudian kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan yang ada pada studi kasus. Jika sudah sesuai, maka kita save and close. Kemudian kita masuk ke dalam delivery order lagi. Kita pilih PT Beneka lagi. Kemudian kita pilih pesanan yaitu SO01. Kemudian DO02. Tanggalnya kita ubah menjadi 4 Januari 2023. Dan jika dirasa sudah sesuai dengan studi kasus, kita save and close. Kemudian kita masuk ke dalam purchase order. Kita masuk ke pembelian, kemudian kita masuk ke dalam pesanan pembelian atau purchase order. Kita masukkan PT Lenovo. Kemudian PO number-nya yaitu P001, tanggal 5 Januari 2023. Dengan ininya yaitu 7 Januari 2023. FDB-nya yaitu shipping point. Terms-nya yaitu net 30. Dengan item yaitu laptop Acer dengan kuantitas 15. Kemudian tax-nya yaitu T. Harga per unitnya yaitu 3.450.000. Kemudian item yang kedua yaitu flash disk.
dengan quantity 50, unit price-nya yaitu 55.000. Dengan teksnya yaitu T. Kemudian kita cross check apakah sudah sesuai dengan studi kasus. Kemudian diberikan deskripsinya yaitu pembayaran uang muka dibayar melalui bank pada tanggal 3 Januari 2023. Kemudian kita beri diskon atau PPN yaitu sebesar 11%. Kita enter. Dan kita cross check lagi apakah sudah sesuai dengan yang ada pada studi kasus. Jika sudah sesuai, kita masuk ke dalam sales invoice atau purchase order atau uang muka yang ada pada di sini. Kita klik ini. Kemudian kita cek lagi, kita samakan lagi dengan studi kasus dengan forum number-nya yaitu PI 01 dengan nomor fakturnya yaitu LNP 14. Invoice date-nya yaitu 5 Januari 2023. 5 Januari 2023. DB shipping points. Kemudian kita klik ini. Kemudian disamakan apakah sama dengan yang ada pada studi kasus atau tidak. Kita cross check kembali. Kemudian jika sudah, kita masuk ke dalam purchase payment atau pembayarannya yaitu dengan klik sini. Maka di sini akan keluar. Kemudian kita samakan lagi. Apakah sudah sesuai dengan yang ada pada studi kasus. 10 juta pembayaran. Memonya pembayaran uang muka pemesanan P01 melalui bank dengan form number-nya yaitu BKK 01, tanggal pembayarannya 5 Januari 2023. Cek number-nya yaitu 01 LP 23. Kemudian kita cek lagi apakah sudah sesuai dengan studi kasus. Jika dirasa sudah sesuai dengan studi kasus, kemudian kita save and close. Yang ini juga kita save and close. Ini juga kita save and close. Oke, kemudian kita lanjutkan ke dalam sales invoice. Kita masuk ke dalam penjualan. Kita masuk ke dalam faktur penjualan atau sales invoice. Kemudian ini kita masukkan untuk PT Beneka. Di sini kita pilih DO01 dan DO02. Kita oke.
Kemudian kita cek kembali apakah sudah sesuai. Jika belum sesuai, kita benarkan atau ganti dengan nomor fakturnya, yaitu SI01. SI01. Invoice date-nya yaitu 6 Januari 2023. Syarat pembayarannya yaitu sama 4 Januari 2023. Kita ubah menjadi 6 Januari 2023. FOB-nya shipping point net 30, terusnya. Kemudian kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Pada diskon ini kita tambahkan 11%. Kemudian kita enter. Kemudian kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan yang ada pada studi kasus atau belum. Jika dirasa sudah sesuai, maka kita save and close. Oke, kemudian kita lanjut untuk surat jalan, yaitu kita masuk ke dalam pembelian, kita masuk ke dalam penerimaan barang, kita masukkan untuk PT Lenovo dengan form numbernya yaitu SI123, dengan receipt numbernya yaitu RI01, tanggalnya yaitu 07/01/2023, 07/01/2023, kemudian FOB-nya yaitu shipping point. Kemudian ini kita masukkan PO01. Kemudian kita cross check lagi apakah sudah benar atau belum. Oh ya, sebelumnya kita masuk ke dalam sini, preference, pembelian, kita masukkan untuk COGS. COGS biaya, COGS. COGS. Kemudian oke. Setelah itu jika dirasa sudah sesuai dengan form studi kasus, kita klik save and close. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam sales order. Kita masuk sini, kemudian pesanan penjualan. Kita masukkan untuk PT Raja Laptop. Kita masukkan PO numbernya yaitu PO RL13, PO/RL strip 13. Untuk SO numbernya SO02, tanggal 9 Januari 2023. 9 Januari 2023. Shipping date-nya yaitu 10 Januari 2023. Dengan FDB-nya yaitu shipping point. Terms-nya yaitu net 30. Kemudian kita masukkan item apa saja, yaitu ada laptop Acer dengan kuantitas 10, harga per unitnya ini, kemudian teksnya kita berikan T. Kemudian yang kedua ada hard disk. Kuantitinya 10, teksnya T. Kemudian yang ketiga ada flash disk dengan kuantiti 50. Kemudian teksnya kita T. Kemudian pada bagian subtotal atau diskon kita beri 11%.
Enter. Enter. Kemudian cek kembali apakah sudah sesuai dengan form studi kasus. Kemudian kita masuk ke dalam uang muka. Kemudian kita cek kembali dan samakan dengan form yang ada. Itu invest date yaitu 9 Januari 2023. Shipping point PPN kita beri diskon yaitu 11%. Maaf, tidak perlu. Jika dirasa sudah sesuai, kita masuk ke dalam purchase payment. Kemudian di sini kita sesuaikan lagi dengan form. Itu payment date-nya 09/01/2023. Dengan maaf, di sini kita ubah menjadi 30 juta. 30 juta. Kemudian kita balik ke sini. Terima bayaran, kemudian red, cek numbernya yaitu LT 2023-01. Check date-nya yaitu 10 Februari 2023. 10 Februari 2023. Kemudian form number-nya yaitu CR, kita ubah menjadi CR 01, payment date-nya 9 Januari 2023. Kemudian kita klik kalkulator ini. Kemudian dicek kembali apakah sudah sesuai dengan studi kasus yang ada. Jika dirasa sudah sesuai, maka kita klik Save and Close. Bagian ini juga kita klik Save and Close. Ini juga kita klik Save and Close. Kita klik Save and Close. Save and Close. Sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke delivery order, yaitu kita masuk sini, kemudian delivery order atau pengiriman pesanan. Kita masukkan untuk PT Raja Laptop dengan PO number-nya yaitu 02/RL-2023. Delivery order-nya DO03. Delivery date-nya yaitu tanggal 10 Januari 2023. Kemudian kita klik ini, pilih pesanan SO02. Oke. Kemudian kita cek apakah sudah sesuai dengan studi kasus yang ada. Jika dirasa sudah sesuai, maka kita klik Save and Close. Kemudian kita lanjut ke dokumen 10, yaitu bukti memorial. Kita masuk ke inventory atau persediaan. Kemudian kita masuk ke barang dan jasa. Kita masuk ke baru atau new.
dengan nomor barangnya yaitu K-04, bahannya yaitu mouse Logitech. Kita masuk ke sales atau pembelian dengan harga jualnya yaitu 185.000. Jika dirasa sudah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita refresh. Kemudian dia akan muncul. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam dokumen 11 yaitu purchase order. Kita masuk ke dalam pembelian atau purchase, kemudian kita klik purchase order. Kita masuk untuk PT Usus dengan PO number-nya PO02, PO date-nya yaitu 12 Januari 2023, 12 Januari 2023, yang expect date-nya yaitu 13 Januari 2023. Untuk terms-nya yaitu net 30, FOB-nya yaitu shipping point. Kemudian itemnya yaitu ada hard disk dengan quantity 250. Unit price-nya yaitu 335.000. Tax-nya yaitu T. Kemudian selanjutnya yaitu ada mouse Logitech dengan quantity 100 pieces dengan unit price-nya yaitu 75.000. Dan tax-nya kita beri T. Kemudian diskonnya yaitu 11%. Jika dirasa sudah selesai atau sudah sama, kita save and close. Kemudian dokumen yang ke-12 yaitu surat jalan. Kita masuk ke penerimaan ajaran. Kita masuk untuk PT Usus dengan form number-nya yaitu SI022 dengan receipt number-nya yaitu RI02. Tanggalnya yaitu 13 Februari 2023. 13 Februari 2023. 13 Februari 2023. FOB-nya yaitu shipping point. PO02. Oke. Kemudian bisa di cross check kembali apakah sudah sesuai. Jika sudah, maka save and close. Kemudian selanjutnya kita ke dokumen 13 yaitu purchase payment. Kita masuk ke dalam pembelian atau purchase. Kemudian kita klik purchase payment. Kita masukkan untuk PT Lenovo. Kemudian kita sesuaikan lagi. Tanggal payment date-nya yaitu 15 Januari 2023. 15 Januari 2023. Kemudian check date-nya yaitu 3 Februari
2023. Kemudian kita cek lagi apakah sudah sesuai dengan yang ada pada studi kasus. 22.039.500. Jika dirasa sudah sesuai, maka kita save and close. Faktur dan PO belum dimasukkan. Dengan memorinya yaitu pelunasan faktur number titik LP-01 dan LP-02 melalui bank. Kemudian jika dirasa sudah sesuai, maka kita save and close. Kemudian kita lanjut untuk dokumen ke-14 yaitu invoice. Kita masuk ke dalam penjualan. Kemudian kita masuk ke faktur penjualan atau sales invoice. Kita masukkan untuk pelanggan umum. Kemudian kita cocokkan lagi atau kita masukkan yaitu PO number-nya. Oh maaf, untuk nomor fakturnya SI03, invoice date-nya yaitu 16 Januari 2023. Kemudian untuk shipping date-nya kita samakan saja yaitu 16 Januari 2023 dengan terms-nya yaitu net 30. FDB-nya shipping point. Kemudian itemnya kita masukkan yaitu ada laptop Acer dengan quantity 1, unit price-nya 6.500.000, kemudian tax-nya T. Kemudian yang kedua ada hard disk. Kita beli tax T. Kemudian yang ketiga yaitu ada flash disk. Sebanyak kuantitinya yaitu 5. Tax-nya itu T. Kemudian yang keempat yaitu ada mouse Logitech. Kuantitinya 1. Oke, kemudian tax-nya T. Diberi diskon yaitu total 11%. Kemudian kita cek kembali dengan studi kasus apakah sudah sama atau belum. Jika dirasa sudah sama, kemudian kita masuk ke dalam terima pembayaran untuk mendapatkan bukti kas masuknya. Kemudian kita cocokkan lagi untuk tanggal check date-nya yaitu 16 Januari 2023. Payment date-nya 16 Januari 2023. Form number-nya yaitu CR02. Kemudian check number-nya tidak ada. Maka jika dirasa sudah sama, maka kita save and close. Save and close. Dan kemudian untuk dokumen 15 yang terakhir yaitu kita masuk ke dalam sales order. Kita masuk ke order atau pembelian. Kemudian kita masuk ke pesanan pembelian atau sales order. Maaf. Penjualan kita masuk ke sales order.
kita masukkan untuk PT Beneka. Kemudian kita cocokkan lagi dengan nomor PO-nya yaitu P0/BK min 25 dengan SO number SO23 SKI numbernya yaitu 18 Januari 2023, ship date-nya yaitu 20 Januari 2023 dengan FDB-nya yaitu shipping point terms-nya yaitu net 30. Kemudian item yang dipesan yaitu ada K01 laptop Acer, kemudian ada hard disk, kemudian yang ketiga ada mouse Logitech. Dengan laptop Acer quantity yaitu 5, hard disk yaitu 30, dan mouse yaitu 50. Kemudian taxnya T, dan T. PPN atau subtotalnya, diskonnya yaitu kita beri 11%. Kemudian jika dirasa sudah sesuai dengan form dokumen 15 tadi kasus yang diberikan, maka kita klik save and close. Berikut merupakan dokumen terakhir atau form terakhir dalam studi kasus matkul Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Sekian saya tutup, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.